selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan untuk mempelajari pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Amin. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Yang pertama kita sudah bertemu di GWA, yang kedua juga kita sudah bertemu di GWA walaupun tengah malam share materinya. Kita lanjutkan ke materi masih tentang editorial, tetapi kita lihat pada indikator berikutnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu materi yang sudah kalian dapatkan waktu itu. Sambil dibuka catatannya, ayo kita simak bersama ya. Baik, ini materi kita, materi tentang teks editorial. Ini wajah Ibu supaya bisa diingat ya. Baik, mengingat kembali apa yang sudah kalian tulis waktu itu, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, sifat teks editorial, kemudian struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Sekarang kalian lihat dulu bagian tentang pengertian dari teks editorial, kemudian tentang ciri-ciri teks editorial dan sifat teks editorial. Dibuka lagi catatannya, yuk kita simak. Apa itu teks editorial? Teks editorial atau bisa juga disebut dengan tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Di garis bawah ya, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian dalam penulisan editorial atau tajuk rencana, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah untuk membujuk opini publik. Kemudian bisa juga sebagai ajang untuk mempromosikan pemikiran yang kritis. Kemudian bisa juga menyebabkan orang-orang melakukan sebuah tindakan terhadap suatu isu. Sehingga pada intinya yang namanya teks editorial adalah merupakan berita yang dogmatis. Jadi berita itu hanya menjelaskan saja, sebetulnya hanya menjelaskan saja tanpa adanya kritik, ya. Gitu. Yang berikutnya, kalau kita melihat dari penerbitannya, kita tahu ya yang namanya pers itu kan ada dua, ada pers yang papan atas, kemudian ada juga pers yang papan menengah ke bawah. Sifatnya seperti apa sih kalau untuk teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas? Yang pertama, dia akan sangat hati-hati dalam penulisannya. Kemudian penulisannya juga normatif, menggunakan aturan-aturan dan cenderung konservatif. Jadi aturan-aturannya itu taat sekali. Kemudian menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Aspek politis itu yang seperti apa sih? Yang biasanya berkaitan dengan pemerintahan, itu yang seperti itu. Kemudian kalau aspek sosiologis itu yang seperti apa sih? Aspek sosiologis itu yang berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku dalam bermasyarakat. Kemudian kalau teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media, itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia akan lebih berani ya penulisannya, lebih atraktif, lebih progresif, dia mengacu pada pemikiran-pemikiran ke depan. Kemudian memilih pendekatan yang kritis dan tajam.
atau bahasa kita adalah tembak langsung gitu ya, penulisannya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah lebih memilih pada pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Tadi udah dijelaskan ya. Baik, bagaimana catatan kalian? Sudah pas? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sifat teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan medianya. Apakah setiap hari? Belum tentu. Ya. Yang kedua adalah isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, menyikapi situasi yang berkembang. Ingat tadi sudah ada cirinya bahwa editorial harus aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa tersebut. Dan yang keempat adalah terkait dengan kebijakan dalam atau yang berlaku pada media yang bersangkutan. Tuh sifat-sifatnya. Ada 4 ya. Catatan kalian ada berapa? Yuk dicek lagi. Baik. Yang berikutnya adalah informasi dalam teks editorial. Ada jenisnya, ada tipenya, kemudian ada fakta dan opini. Jenisnya seperti apa sih? Tadi sebetulnya sudah disebutkan ya bahwa dalam teks editorial ini jenisnya ada interpretatif editorial, kemudian kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Jadi ada yang menjelaskan, ada yang bersifat membuat permasalahan atau melihat permasalahan ini seperti apa gitu ya. Kemudian tipe teksnya itu ada menjelaskan atau menginterpretasikan, kemudian kritis. Jangan lupa ya, kritis. Kemudian ada persuasi atau membujuk, bisa juga yang terakhir pujian. Tapi untuk yang D ini biasanya jarang digunakan ya. Yang sering digunakan di A, B, dan C. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam sebuah teks editorial tadi kan disebutkan ada yang namanya fakta, opini. Nah, opini itu yang seperti apa sih? Nah, kita lihat opini yang digunakan dalam teks editorial adalah opini berdasarkan data atau opini berdasarkan fakta. Tidak hanya sekedar opini biasa. Apa itu fakta? Diingatkan kembali, materi ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya, di jenjang sebelumnya di kelas 10 ataupun di kelas 11. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Artinya diingatkan lagi bahwa fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah terjadi. Kemudian, apa itu pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial? Yaitu berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, kemudian harapan, dan saran penyelesaian masalah. Berarti pada pendapat atau opini ini bersifat subjektif, bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau dalam fakta, pasti benar. Bisa ya membedakannya? Baik, kita lanjutkan lagi. Ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenalnya, dan keterbantahannya atau kontroversialnya. Itu yang ada dalam isu aktual.
Yang kedua, berdasarkan pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Jadi tidak plagiat ya. Yang keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Dan yang kelima, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Itu tadi yang berdasarkan pendapat dan argumen. Yang ketiga, saran terhadap isu faktual. Nah, ini kalau yang jenisnya saran seperti apa? Yang pertama, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah satu, menghindari emosi dan prasangka negatif. Ya, jadi yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Jadi apa adanya pengungkapan sarannya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan data, fakta, atau ilustrasi, atau contoh, atau perbandingan. Jadi mana saja bisa dipakai. Yang penting menunjukkan data sehingga nantinya akan menjadi penulisan yang logis. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan saran dengan urut. Ini yang paling penting, harus dengan urut, terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Ya. Ya, jelas ya? Kita lanjutkan ke struktur dan kebahasaan. Nih, di struktur teks editorial kemarin yang ditulis ada berapa? Ini dia, ada 3 ya yang kemarin kalian banyak tuliskan. Yang pertama adalah masalahnya dulu atau pernyataan pendapat. Atau biasanya kita menyebutnya dengan pernyataan umum ya. Jadi masalahnya globalnya seperti apa dulu disampaikan di sana. Setelah itu baru memasuki argumen-argumen, argumentasi, pendapat-pendapat. Ingat, seperti syaratnya tadi, harus berdasarkan data atau fakta yang logis. Ya. Kemudian yang terakhir di penegasan ulang. Dalam penegasan ulang ini menyimpulkan, bisa saja masuk disertai saran dan sebagainya. Ya. Jadi ingat, dalam struktur teks editorial ada masalah atau pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang belum kalian catat, silahkan kalian catat di buku catatan kalian tentang kebahasaan teks editorial, ditambahkan ya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa sih? Mengingat lagi di kelas 11 sudah pernah kalian pelajari ya, menggunakan kalimat retoris, yaitu menggunakan kalimat-kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Gitu. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu kata-kata yang familiar yang ada di masyarakat. Tuh ya. Beda dengan bahasa gaul ya, dibedakan. Misalnya mehong itu bukan kata populer, gitu ya. Ingat, dibedakan antara kata populer dengan kata dalam bahasa gaul, beda. Ya. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan kata cara atau secara dengan Allah, nah itu termasuk ke dalam kata populer. Allah siapa? Nah itu kata populer ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti tunjuk. Ingat, kata ganti tunjuk itu ada ini, itu, kemudian tersebut, atau kata-kata atau gabungan kata yang mengarah pada suatu hal. Itu disebut dengan kata ganti petunjuk. Ya. Kemudian
menggunakan konjungsi kausalitas. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 11. Kausalitas itu apa? Adanya hubungan sebab akibat. Contohnya apa sih? Konjungsinya sehingga, akibatnya, oleh karena itu, karena, itu namanya konjungsi kausalitas. Ya. Oke. Selesai pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang kita tambahkan pada hari ini adalah tentang fakta dan opini dalam teks editorial, kemudian kebahasaan dalam teks editorial. Terima kasih ya yang kemarin sudah mengumpulkan tugasnya, luar biasa, kalian juara ya. Baik, kembali ke tugas mandiri ya, seperti biasanya, supaya banyak literasi. Tugas mandiri kalian yang pertama adalah tulislah satu kalimat fakta yang terdapat pada laporan teks editorial yang sudah kalian buat kemarin. Masih ada kan catatannya? Ibu sudah bilang jangan dibuang, disimpan. Nah sekarang cari hanya satu kalimat fakta saja. Kemudian yang kedua hanya satu kalimat opini saja. Kalian baca lagi seperti apa yang namanya teks fakta, seperti apa namanya teks opini, ya. Dibaca lagi, di review lagi ke depan. Kemudian yang ketiga, tulislah unsur kebahasaan apa saja yang muncul pada laporan teks editorial yang sudah kalian buat beserta bukti kalimatnya. Misalnya, dalam teks editorial yang kalian buat di sana ada kalimat yang menggunakan konjungsi akibatnya. Berarti teks tersebut terdapat unsur kebahasaan konjungsi kausalitas. Paham ya? Ya ditulis kalimatnya secara lengkap. Paham ya? Baik, terima kasih. Ditunggu tugasnya ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan untuk selalu melaksanakan pembelajaran baik di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, untuk kelas IPA 3, 4, IPS 1, 2, 3, 4, dan juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Baiklah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu. Semoga terus semangat ya. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA ya. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.